Shalom, damai di hati. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus, senang hari ini kita boleh berjumpa lagi. Saya percaya ada sukacita yang senantiasa boleh kita nikmati di hari berkat hari pemberian Tuhan ini. Karena itu, mari kita isi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga, edisi hari Selasa tanggal 11 Juli tahun 2023. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari baru, hari berkat pemberian-Mu. Kami boleh menikmati nafas hidup, bangun dengan tubuh sehat, kuat diberkati. Kami mau mengawali setiap aktivitas pekerjaan kami di sepanjang hari ini dengan beribadah menyembah Engkau. Karena itu diberkatilah kami, pribadi lepas pribadi, bahkan bersama keluarga kami masing-masing, yang senantiasa memberi waktu bahkan kehidupan kami ini untuk terus diperlengkapi dengan firman Tuhan. Kami memohon Roh Kudus Tuhan, sehingga firman yang kami baca di pagi hari ini bukan sekedar kami dengar, tapi terlebih dapat kami lakukan dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang hari-hari hidup kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita di hari ini terdapat dalam Mazmur pasal 65 ayatnya yang kelima. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Demikian firman Tuhan. Tema perenungan kita di pagi hari ini adalah dipilih untuk menjadi berkat. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Bagaimana perasaan kita bila suatu saat kita dipanggil atasan kita dan dipilih sebagai orang yang dipercaya? Atau ketika kita dipilih dan dipercayakan sebagai pejabat atau kepala kantor di tempat di mana kita bekerja dan lain sebagainya. Apa perasaan kita saat itu? Pasti ada perasaan senang, ada perasaan bahagia, bahkan kebanggaan tersendiri di dalam pribadi kita. Ada suatu acara televisi yang mungkin kita juga sering nonton di rumah, American Got Talent, atau juga di Indonesia sudah mulai ada. Ini sebuah tayangan yang memperlihatkan bagaimana orang-orang dengan bakat-bakat tertentu tampil dan menyajikan tontonan kepada kita. Ada babak-babak tertentu ketika para juri memilih peserta itu sebagai pemenang. Nah, ketika seseorang dipercayakan dan dipilih sebagai pemenang, kita bisa melihat luapan emosi yang bahagia dengan ekspresi yang gembira. Ada yang bisa sampai menangis atau melompat-lompat karena kegembiraan itu. Kita juga bisa menyaksikan luapan emosi bila ada seseorang yang terpilih dalam berbagai kompetisi lomba. Dan ketika mereka dinyatakan pemenang, mereka bersukacita dan di dalamnya ada ungkapan syukur. Tapi yang menarik bahwa kegembiraan dan rasa syukur yang nampak itu hanya bersifat sementara. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Firman Tuhan saat ini dalam Mazmur pasal 65 ayatnya yang kelima sebagaimana bacaan kita adalah puji-pujian syukur umat yang merasakan dan menikmati bahagia ketika Tuhan Allah memilih dan menyuruh mendekat untuk diam di pelatarannya. Maksudnya adalah orang percaya yang dipanggil dalam persekutuan altarnya, berada dalam janji anugerahnya yang menyelamatkan, baik di dalam dunia ini maupun janji ilahi kebahagiaan kekal. Tuhan Allah memanggil dan memilih mendekatkan diri di altarnya sebagai bentuk persekutuan Dia dengan kita. Dan tentu ini bukan kehendak kita, tetapi kehendak-Nya. Itu sebabnya keselamatan yang diberikan Tuhan Allah
bukan karena usaha kita ini penting, tetapi semata-mata karena kasih karunia Allah yang mengutus anaknya yang memanggil dan memilih kita. Maka berbahagialah kita sebagai orang yang telah ditebus, sebab disebutkan menjadi kenyang dengan segala kemurahannya. Artinya orang yang dipanggil dan dipilih mendekat kepadanya, menerima kekuatan Tuhan Allah di bait-Nya yang kudus. Kenyang di sini bukan pada soal materi, bukan pada soal yang sementara saja, sebab manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan Allah. Keluarga Kristen, belajar dari firman saat ini. Sebagai warga gereja, kita diajak untuk selalu mengucap syukurlah dalam segala kebaikan Tuhan Allah yang telah memanggil kita dan memilih kita untuk memperoleh keselamatan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ini bukan kebahagiaan atau luapan emosi yang sementara, tapi ini adalah kebahagiaan kekal yang dijanjikan oleh Tuhan Allah. Semoga kita senantiasa mengucap syukur untuk setiap berkat Tuhan, karena kitalah orang pilihan Tuhan yang dipilih untuk menjadi berkat kemanapun kita pergi dan berada. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya yang kudus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari-hari hidup kami, waktu dan kesempatan yang Engkau terus beri bagi kami, memperlengkapi diri dengan firman Tuhan yang mengajar kami, menegur kami, bahkan yang senantiasa menasehati kami untuk senantiasa mengucap syukur di dalam kehidupan ini. Kami harus menyadari bahwa kamilah orang-orang yang dipilih Tuhan dan menerima anugerah keselamatan. Karena itu sudah sepantasnya lah kami untuk mengucap syukur dan menyerahkan kehidupan ini hanya dalam tangan kuasa kasih Tuhan. Karena itu kami pun senantiasa bermohon pemberkatan, penjagaan yang daripada Tuhan. Biarlah di tengah-tengah kami melakukan setiap tugas aktivitas pekerjaan kami. Kami selalu melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami selalu melakukannya sesuai dengan firman Tuhan. Karena untuk itulah kami hidup dan beraktivitas menjadi berkat bagi orang lain. Kami mendoakan pribadi kami, bahkan keluarga kami masing-masing. Biarlah kami semua ada dalam penyertaan Tuhan ketika kami akan memulaikan hari-hari kami. Di sepanjang hari ini, di hari Selasa, ada banyak tugas, pekerjaan, rencana kami. Orang tua, anak cucu kami, diberkatilah kami semua. Tuhan buat berhasil apa yang kami kerjakan. Tapi pun ketika kami menemui tantangan, pergumulan, Tuhan yang akan campur tangan di dalamnya. Diberkatilah jemaat kami Maranatha Pas Selatan dari kolom 1 sampai kolom 27, ketika kami akan beraktivitas dengan pekerjaan kami masing-masing, usaha pelayanan kami diberkatilah oleh Tuhan. Biarlah dimanapun kami pergi dan berada, kami dimampukan untuk menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Lebih jauh daripada itu Tuhan, ajar kami untuk terus tahu mengucap syukur untuk setiap pemberian Tuhan, baik buruk, lebih atau kurang, semuanya kami mau persembahkan hanya kepada Tuhan. Diberkatilah para penatua, diaken, pendeta, hamba-hamba Tuhan dalam tugas pelayanan, biarlah kebersamaan, tapi juga kesatu-hatian senantiasa ada, sehingga apapun yang kami kerjakan, itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bagi anggota jemaat yang bersyukur karena hari ulang tahun baik secara pribadi maupun keluarga, biarlah syukur kami ini senantiasa kami persembahkan kepada Tuhan, karena kami sungguh merasakan kasih karunia pemberkatan Tuhan yang boleh teralami dalam kehidupan pribadi, tapi juga sebagai keluarga Kristen. Bagi anggota jemaat yang dalam keadaan tubuh lemah, bagi anak cucu kami, orang tua kami, saudara-saudara kami yang dirawat di rumah sakit, tapi juga yang dalam proses pemulihan di rumah masing-masing. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan.
Biarlah melalui proses yang sedang mereka alami sakit penyakit, iman mereka semakin berpegang teguh hanya kepada Tuhan. Diberkati tim multimedia Jemaat Gemi Maranatha Pas Selatan dalam setiap tugas kerja pelayanan. Biarlah Tuhan buat berhasil hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Pimpinan gereja kami, bangsa dan negara kami hanya mau serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Ini kami yang berdoa, bersyukur, menyerahkan kehidupan kami, harapan, cita-cita, bahkan tantangan dan masalah kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, bermohon, dan berserah. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga edisi hari ini, hari Selasa. Jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Pas Selatan. Selamat kita beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.